Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas UIN Alauddin Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengajar Zulfikar Darussalam MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Adapun yang pertama, pengertian inovasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Everett M. Roger, Stephen Robbins, Van de Ven, Kuniusi Urabe, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Everett M. Roger 1983, dan Stephen Robbins 1994. Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengubah suatu kesempatan menjadi peluang, ide yang dapat dikembangkan dan diterima lingkungan. Sebuah inovasi lebih dari sekadar ide biasa, melainkan sebuah pemikiran kreatif yang dikembangkan menjadi gagasan yang berharga. Inovasi merupakan pencairan yang dilakukan dengan sepenuh hati melalui hasil pemikiran, riset, pengalaman, dan kerja yang disempurnakan. Adapun bagian kedua yaitu tentang penyebab utama kegagalan. Yang pertama yaitu gagal memenuhi customer value. Yang kedua, gagal menerjemahkan value ke dalam inovasi produk, dan yang terakhir terjebak pada validasi dan pengukuran satu perspektif. Terdapat 3 jenis inovasi, yaitu yang pertama small, yaitu inovasi yang berorientasi pada pengembangan proses penunjang penciptaan produk. Kemudian yang kedua yaitu repetitif, yaitu inovasi yang bertujuan pada peningkatan kualitas atau nilai produk yang telah ada. Kemudian yang ketiga yaitu kostum, yaitu inovasi produk yang benar-benar baru sebelumnya belum ada. Kemudian yang kedua yaitu inovasi dapat dikategorikan menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu incremental, di mana inovasi yang mengandalkan modal bisnis yang ada dan pasar yang telah dimilikinya. Kemudian yang kedua arsitektural, yaitu inovasi yang mengandalkan bisnis modal yang ada namun membuka pasar yang baru. Kemudian yang ketiga radikal, di mana inovasi yang mengembangkan modal bisnis untuk segmen yang telah dimilikinya. Kemudian yang keempat disruptif, di mana inovasi yang mengembangkan modal bisnis sekaligus segmen pasar baru. Kemudian yang keempat yaitu kunci strategi inovasi. Yang pertama analis strategi. Kemudian yang kedua yaitu keputusan strategis. Kemudian yang dimana keputusan strategis itu hasil yang dilakukan atau tidaknya analisis yang telah diperhitungkan dan diperkirakan secara matang sehingga tahu dampak ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian penciptaan nilai dan nilai yang diciptakan. Pengertian value created atau penciptaan nilai sendiri adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Value untuk selanjutnya disebut nilai dan diciptakan melalui suatu kegiatan atau aktivitas, misalnya memotong pohon kemudian menjadikannya kayu, atau kreativitas lainnya, misalnya membuat sebuah logo atau menulis karya ilmiah. Tentu saja tidak semua kegiatan menciptakan nilai, misalnya memindahkan batu dari satu tempat ke tempat lain. Penciptaan nilai adalah aktivitas inti perusahaan. Selanjutnya, nilai yang diciptakan value created. Nilai yang diciptakan atau value created adalah perbedaan antara manfaat yang diperoleh konsumen dari penggunaan barang dengan biaya yang timbul ketika memproduksi barang tersebut. Terkait value created, ada persyaratan yang perlu dipenuhi oleh perusahaan untuk dapat berkompetisi secara sukses pasar. Sisi antar manfaat dan biaya harus positif. C. Mengembangkan value proposition design. Osterwalder dan kawan-kawan pada tahun 2014 mengembangkan sebuah perangkat yang disebut Value Proposition Design atau VPD. VPD ini merupakan pemetaan masalah, harapan dan solusi antar dua perspektif, yaitu inovator dan segmen yang dituju. 1. Product map yang digunakan untuk memetakan 3 aspek utama terkait dengan rancangan produk, baik itu produk barang maupun jasa. Yang kedua,
Customer map digunakan untuk memetakan 3 aspek utama terkait dengan perilaku konsumen, yaitu deskripsi area pekerjaan atau aktivitas konsumen yang akan kita garap seperti membeli makanan, membeli barang, belajar mandiri dan sebagainya. Setelah kita melakukan survei dan menyelesaikan kedua peta tersebut, maka kita akan melakukan matching atau pencocokan. Apakah yang kita buat ini sesuai dengan pasar yang ingin kita tuju? Jika tidak, maka kita akan melakukan perbaikan ulang hingga terjadi kompromi antara product map dan customer map. D. Penciptaan nilai bersama pelanggan atau customer co-creations value. Co-creations telah menjadi istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan pergeseran pemikiran dari organisasi sebagai penentu nilai ke proses yang lebih partisipatif, di mana orang dan organisasi bersama-sama menghasilkan dan mengembangkan makna. Dalam bisnis, hal ini menginformasikan pendekatan untuk wawasan, pengembangan dan pemasaran produk dan layanan baru. Kesimpulan, inovasi adalah memikirkan dan melakukan suatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat sosial maupun ekonomi. Proses inovasi terdiri dari 3 tahap, yaitu pencarian ide, pemanenan ide, dan pengembangan serta implementasi ide. Inovasi yang efektif membutuhkan pencampuran ide-ide yang baru, kemampuan untuk membuat segala sesuatu selesai, mengiklankan yang baik, fokus pembeli dan iklim organisasi yang kondusif. Sedangkan penciptaan nilai adalah tentang menghasilkan suatu atau membuat suatu menjadi lebih berharga. Itu bisa kita gunakan untuk merujuk banyak makna. Misalnya, menciptakan nilai bisa dengan menambahkan nilai. Bisnis menciptakan nilai dengan mengubah input menjadi output yang lebih berharga. Itu membuat konsumen bersedia membayar lebih. Dan selisih antara harga jual dan dolar yang dihabiskan untuk membeli input adalah nilai yang mereka tambahkan.